Maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Syarqawi Alal Hudhudi, yaitu kitab Tauhid halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sad wal mumatsalatu lil hawadisi bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu dzatuhul 'aliyatu qadaran minal firaghi aw yakuna 'ardan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi au lahu huwa jihatun au yataqayyadu bimakanin au zamanin au tatasifu dzatuhul 'aliyatu bil hawadisi au yatasifu bis saghari awil kibari au yatasifu bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Dan bermula mumasalah lil hawadis dengan bahwa ada ia itu jirim, artinya mengambil oleh zatnya Allah yang maha tinggi akan kadar daripada kekosongan, atau ada ianya Allah itu arat yang berdiri ia dengan jirib, atau ada ianya Allah itu pada pihak bagi jirib, atau baginya Allah dianya itu berjihad memiliki pihak, atau terkait ianya Allah dengan satu tempat, atau dengan satu zaman, atau bersifatlah zat Allah yang maha tinggi dengan segala sifat hawadis, atau bersifat ianya Allah dengan kecil, atau sifat dengan adanya maksud tertentu pada segala hukum. Semua itu merupakan hal yang mustahil bagi Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah mustahil. Maka maksud daripada mumasalah, al-mumasalatu lil hawadisi naqiyadun al-mukhalafah. Jadi maksud daripada mumasalah lil hawadis naqiyad, lawan daripada mukhalafah lil hawadis. Karena istilah berlawanan dalam tauhid itu ada yang diistilahkan dengan naqid, ada yang diistilahkan dengan ziddan. Kalau naqid, dua yang berlawanan mesti ada salah satu, itu naqid. Seperti berlawanan antara ada dengan tidak ada, mesti ada salah satu. Kalau seandainya yang ada itu tidak ada, berarti ada tidak ada pula. Kalau yang ada itu adalah ada, berarti yang tidak ada itulah tidak ada. Jadi antara ada dengan tidak ada itu berlawanan secara naqiyadun. Berlawanan nangen hana nyen gepenan berlawanan secara naqiyad. Ahwate ada itulah yang na, maka yang hana putra tiada. Ahwate tiada yang na, berarti ada hana. Mesti harus ada salah satu. Kalau tidak yang ada, berarti ada, mesti tiada. Tidak boleh kedua-duanya itu tidak ada. Antara ada dengan tidak ada itu saling berlawanan, tapi mesti ada salah satu. Itu naqid. Berbeda dengan
secara ziddan, dua yang berlawanan, boleh kedua-duanya itu tidak ada. Seperti berlawanan antara hitam dengan putih, itu berlawanan secara ziddain. Hitam lawannya putih, putih lawannya hitam, dan boleh kedua-duanya tidak ada. Hitam tidak ada, putih tidak ada, yang ada kuning, yang ada biru. Nah, itu berlawanan secara ziddain namanya. Maka berlawanan antara mukhalafatuhu lil hawadis dengan mumasalatul lil hawadis itu berlawanan secara naqidhain. Allah wajib mukhalafah lil hawadis, beda segala-galanya dengan makhluk. Wajib ada, berarti mumasalah lil hawadis itu mesti tidak ada. Karena naqidhain. Kalau kedua-duanya ada itu mustahil karena saling berlawanan. Maka mumasalah lil hawadis, sama Allah dengan makhluk, itu lawan daripada mukhalafah lil hawadis, beda Allah dengan makhluk. Li'annal mumasalah, karena sesungguhnya mumasalah itu ibaratun anil ittifaqi fin jabi'i sifatin nafsi fima yajibu wa ma yastahilu wa ma yajudu. Karena bahwa sungguh mumasalah itu ibarat daripada penyesuaian pada sekalian sifat nafsi, pada ma yang wajib ia, dan ma yang mustahil ia, dan ma yang harus ia. Jadi mumasalah itu ibarat, bahasa singkat. Yang dimaksud dengan ibarat, kata lain secara bahasa yang singkat untuk menjelaskan maksud yang luas. Nah, itu arti daripada ibarat. Jadi ketika dikatakan ini ibaratnya, apa yang dimaksud dengan ibarat? Yang dimaksud dengan ibarat kata singkat untuk menjelaskan maksud yang luas, itu ibarat. Maka mumasalatun itu bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa penyesuaian antara Allah dengan makhluk, baik pada hal yang wajib ataupun pada hal yang mustahil ataupun pada hal yang harus, semua penyesuaian itu tidak ada. Itu mustahil antara Allah dengan makhluk. Yang ada pada Allah tidak ada pada makhluk, yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah. Yang mustahil pada Allah belum tentu mustahil pada makhluk. Yang mustahil pada makhluk itu belum tentu mustahil pada Allah. Yang harus pada Allah belum tentu harus pada makhluk. Yang harus pada makhluk belum tentu harus pada Allah. Maka tidak ada sedikit pun keserupaan antara Allah dengan makhluk. Wajib diiktikadkan yang demikian. Apabila ada unsur keserupaan antara Allah dengan makhluk, maka keyakinan itu sesat. Wal mukhalafah ibaratun an nafil mumasalah. Mukhalafah itu apa? Bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa nafi mumasalah, keserupaan antara Allah dengan makhluk itu ternafi, tidak ada. Itu arti daripada mukhalafah. Maka mukhalafah lil hawadis, beda. Arti beda apa? Ternafi, tidak ada kesamaan sedikit pun lil hawadis antara Allah dengan makhluknya. Itu tidak ada keserupaan. Wal hawadisu jam'u hadisin. Hawadis itu jamak daripada kalimat hadisun. Hadisun itu mufrad. Hadisun, hadisaini, hawadis. Jadi hadisun, satu yang hadis, hadisaini, dua yang hadis, hawadisun, segala hadis. Wal hadisu, apa itu hadis? Yang dimaksud dengan hadis huwal mutajaddadu ba'da adamin, yang diperdapatkan setelah tiada, itu hadis namanya. Sesuatu yang diperdapatkan setelah tiada itu namanya hadis. Maka ada itu adalah titik awal hilangnya tiada. Ada itu adalah titik awal hilangnya tiada. Karena semua makhluk diawali oleh tiada. Kemudian pada tanggal tertentu, jam tertentu, bulan tertentu,
tahun tertentu makhluk itu menjadi ada. Adanya si makhluk itu, itulah awal titik hilangnya tiada. Ketika telah ada, kemudian akan ditiadakan kembali oleh Allah. Ataupun tiada kali yang kedua. Tiada kali yang kedua itu merupakan awal titik menjadi hilangnya ada. Maka ketika ada yang bertanya, apa itu yang dimaksud dengan ada? Adalah awal titik hilangnya tiada. Jadi kapan dia ada? Kapan mulai tiada? Nah, jadi kapan dia ada? Kapan berakhir tiada? Ketika berakhir tiada berarti awal ada. Ketika berakhir ada berarti awal tiada. Maka yang dimaksud dengan hadis, apa itu hadis? Sesuatu yang didapati padahal dulunya dia itu tiada, itulah hadis. Maka setiap sesuatu yang dulunya tiada kemudian dia barulah ada, maka itu dinamakan dengan hadis. Wahwal mu'abbaru anhu bil alam, dan dianya hadis itu diibaratkan pula dengan alam. Ada juga sebahagian ulama mutakallimin mengibaratkan hadis itu adalah alam. Kalau hadis berarti sesuatu yang kemudian ada, pernah didahului oleh tiada. Ada pula yang mengistilahkan dengan alam. Apa itu alam? Alamat, tanda. Maka manusia ini termasuk kepada alam. Kenapa manusia ini termasuk kepada alam? Karena manusia ini menjadi bagian daripada tanda adanya Allah. Jadi alam, hadis, makhluk itu sama, mungkin itu sama. Semua itu istilah-istilah untuk makhluk. Diistilahkan dengan makhluk karena kita hasil ciptaan daripada Khalik. Pencipta dinamakan Khalik, sedangkan hasil ciptaan diistilahkan dengan makhluk. Makanya semua kita ini makhluk. Atau pula diistilahkan dengan mungkin. Apa itu mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Maka semua kita pada dasarnya boleh ada, boleh tidak ada. Maka kita pula bisa diistilahkan dengan mungkin. Ataupun diistilahkan dengan hadis, karena keberadaan kita, adanya kita pernah didahului oleh tiada. Maka semua makhluk itu pun bisa diistilahkan dengan hadis. Ataupun semua kita ini diistilahkan dengan alam, karena semua kita ini bisa menjadi tanda bukti bahwa adanya Allah. Maka keempat-empat istilah ini maksudnya adalah makhluk. Wahwa munhasirun fil jawahiri wal a'rad, dan bermula dianya alam itu terhasar ia pada segala jawahir dan segala a'rad, kama sayati, sebagaimana yang selagi akan datang penjelasannya. Dan bermula dianya jawahir itu ajram, segala jirim. Wa haqiqatul jirmi, dan bermula hakikat jirim huwa kullu ma mala'a qadaran minal firaghi, dan dianya jirim itulah setiap benda yang memenuhi ia akan kadar daripada kekosongan. Kal hajari, seperti anak batu, wasyajari, dan seperti pohon kayu, wadzawatil hayawanati, dan seperti tubuh segala hewan. Setiap jawahir, setiap jauhar itu adalah jirim. Apa itu jirim? Yang dimaksud dengan jirim, suatu yang mengambil kadar kekosongan, itu jirim namanya. Sesuatu yang mengambil kadar kekosongan. Seberapa besar kekosongan yang dia ambil, seberapa besar jirim tersebut. Apabila jirim itu kecil, maka kadar kekosongan yang dia ambil itu kecil. Gelas, ini jirim. Karena ketika gelas itu diletakkan, dia mengambil kadar kekosongan. Kadar kekosongan bahagian daripada meja. Bukti dia itu mengambil kadar kekosongan apabila diambil gelas yang kedua, tidak bisa lagi ditempatkan pada tempat yang telah diambil oleh gelas yang pertama. Karena kekosongan
kelas yang pertama. Paling-paling dia tak puduk gelah kedua samping raunun, ratui, dilikut, ke atau di atasnya. Kalau bersamaan ditempati itu tidak mungkin, karena tidak mungkin dua jirim menempati satu tempat kekosongan, itu mustahil. Nah, makanya ini namanya jirim. Setiap yang mengambil kadar kekosongan jirim. Anak batu jirim, pohon kayu jirim, tubuh kita jirim. Maka semua makhluk yang mengambil kadar kekosongan itu namanya jirim. Fayastahilu fi haqqihi ta'ala, maka mustahillah pada haknya Allah Ta'ala ayyakuna jirman, dianya itu adalah jirim, ta'khudhu dhatuhul 'aliyatu qadaran minal firaghi, yang mengambil oleh zatnya Allah yang maha tinggi akan kadar daripada kekosongan, kasairil ajram, seperti ketinggalan segala jirim-jirim, taqaddasallahu an dzalika, maha sucilah Allah daripada demikian. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan Allah itu bertempat, ketika ada yang mengatakan Allah bertempat, berarti Allah mengambil kekosongan. Karena setiap yang bertempat pasti butuh kepada tempat. Setiap yang butuh kepada tempat pasti butuh kepada kekosongan. Setiap yang butuh kepada kekosongan itu pasti jirim. Kalau kumpulan daripada jirim-jirim itu namanya jisim. Karena jirim-jirim itu adalah kumpulan daripada materi. Ketika menjadi jisim berarti kumpulan daripada materi-materi. Ingat, setiap yang namanya materi, itu pasti butuh kepada orang lain untuk membuatnya ataupun mengolahnya. Kalau seandainya kita mengatakan Allah mengambil tempat, berarti Allah bagian daripada materi tersebut. Berarti Allah hasil daripada olahan yang lain. Berarti Allah hasil daripada ciptaan yang lain. Inilah bahayanya ketika kita meyakini bahwa Allah itu bertempat. Ini bahaya. Maka bertegak-tegak hati. Oleh karenanya keyakinan bahwa Allah bertempat secara fisik. Misalnya Allah di langit bertempat, Allah di aras bertempat. Bertempat secara fisik. Part Allah di langit, part Allah di aras. Itu artinya Allah itu bertempat secara fisik. Maka keyakinan yang demikian itu sesat, menyesatkan. Kenapa demikian? Karena keyakinan semacam itu sama saja kita itu meyakini bahwa zat Allah itu adalah jisim. Karena ketika bertempat secara fisik berarti zat Allah itu jisim. Apa itu jisim? Materi. Ketika kita mengatakan zat Allah itu jisim berupa materi, wajar karena setiap materi memang mengambil kadar kekosongan. Setiap materi memang mengambil ataupun menempati ruang tertentu. Setiap materi, semua materi dia itu akan mengambil ruang tertentu. Ketika kita katakan Allah di langit, kita yakini Allah di langit itu bertempat, yaitu secara fisik. Berarti Allah jisim. Allah itu materi. Ini bahaya dulu. Bahaya dadat. Bahkan dia kebahaya kalau Allah jisim, mustahil untuk disembah. Kenapa mustahil untuk disembah? Karena setiap yang namanya jisim tidak layak disembah. Kenapa jisim itu tidak layak disembah? Karena seluruh jisim itu pasti hasil daripada dibuat dan dirancang, diolah oleh yang lain. Ingat, setiap jisim, setiap materi pasti hasil daripada olahan, hasil daripada rancangan daripada pihak yang lain. Kalau Allah jisim, berarti Allah itu hasil daripada rancangan, hasil daripada olahan daripada pihak yang lain. Sama dengan Allah itu makhluk. Yang bahaya tu, mubahu. Ustaz, ribuan ayat yang menjelaskan Allah di atas. Memangnya cukup je ayat.
Di antaranya yang umum, Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Nalam di dalam surah An-Nahl yang menjelaskan Allah itu di atas. Yukhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu akan Tuhan mereka, yang keberadaan Tuhan mereka itu min fawqihim, di atas mereka. Dalam ayat di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dianya Allah itu maha kuasa dan maha perkasa. Fawqa ibadih, di atas segala hamba-hambanya, atas. Ada pula ayat Allah, ta'arujul malaikatu waruhu ilaih. Para malaikat dan Jibril itu naik kepadanya Allah, berarti Allah di atas. Kalau bukan di atas, enggak, mustahil lah malaikat dan Jibril naik ke atas berjumpa dengan Allah. Sama seperti Nabi Allah Muhammad naik ke atas berjumpa dengan Allah Ta'ala, berarti Allah di atas. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah di atas. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu seolah-olah bertempat secara fisik. Inilah yang perlu dipahami. Makanya tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual. Tidak boleh. Tidak boleh memahami Al-Quran dan hadis itu secara zahir ayat. Itu tidak boleh. Nyokihina sabilun wanti-wanti, sabilun pegah-pegah. Jangan kembali kepada Al-Quran, jangan kembali kepada hadis, tapi kembalilah kita kepada kitab-kitab pertinggal para ulama. Bukan tidak boleh kembali kepada Al-Quran, tapi kita ini tidak layak kalau kembali kepada Al-Quran mengambil hukum langsung daripada Al-Quran, mengambil hukum langsung daripada hadis. Kita tidak punya kemampuan. Al-Quran memang sumber petunjuk, hadis memang sumber petunjuk, tapi kalau tidak ada alat untuk menggalinya, bukan malah petunjuk yang kita dapat, melainkan kesesatan. Itu sama seperti bandingan orang yang akan menggali emas di dalam lumbungnya emas, tapi hansip alat tunggu untuk menghansip, untuk menggali emas itu tidak cukup alatnya. Nyankanmu tak temung nunggu, gelang keprot tak temung nunggu. Hansip alat. Begitu pula ketika kita gali hukum daripada ayat Al-Quran, kita gali hukum daripada hadis, sedangkan kita tidak cukup alat. Kita tidak paham ilmu nahunya, tidak paham ilmu sarafnya, tidak paham ilmu balaghahnya, tidak paham ilmu tafsirnya, tidak paham ilmu usulnya. Malah bukan hukum yang kita dapatkan, malah bukan kebenaran yang akan kita dapatkan, malah bukan petunjuk yang akan kita dapatkan, melainkan kesesatan. Nyokehina bahaya tu, bertegak-tegak. Makanya coba kita kembali kepada kitab karangan daripada Imam Nawawi, yaitu kitab Syarah An-Nawawi 'alal Muslim halaman 24. Di dalam kitab tersebut Imam Nawawi menukil pendapat daripada seorang ulama terkenal, ulama besar, bahwa bahkan rujukan segala ulama-ulama yang lain, bernama Syekh Qadhi Iyad. Apa kata Syekh Qadhi Iyad? La khilafa bainal muslimina qatibatun. Tidak ada perselisihan di antara segala orang muslim secara pasti. Faqihuhum, apakah ulama-ulama fiqah, wa muhaddithuhum, begitu pula para ulama-ulama hadis, wa mutakallimuhum, juga ulama-ulama ilmu kalam, wa nuddaruhum, dan para pemikir, wa muqalliduhum, orang-orang yang taklid, annad dawahiral waridatah, bahwa sungguh segala zahir warid. Arti warid segala arti-arti yang literal, arti-arti yang zahir, arti yang literal dari ayat Al-Quran, arti literal daripada hadis-hadis. Bidzikrillah fis sama', yang arti itu menunjuki
menyebutkan ataupun menunjuki Allah itu di langit. Seperti firman Allah Ta'ala, amintum man fis samai ayyakhsafa bikumul ard. Adakah kalian itu merasa aman dengan zat yang di langit, bahwa apakah kalian tidak akan khawatir terhadap zat yang di langit, ayyakhsafa bikumul ard, bahwa tidak ditenggelamkan dengan kalian oleh bumi. Jadi ada kalimat fis sama. Apakah kalian merasa aman-aman saja dengan zat yang maha kuasa, yang keberadaannya fis sama, di langit? Secara literal fis sama, zat yang di langit. Apakah bisa dipahami bahwa keberadaan Allah itu di langit dengan ayat tersebut? Laisat alat zahiriha. Tidak boleh dimaknai dengan literal. Tidak boleh diartikan, dimaknai dengan makna zahir. Tidak boleh. Itu salah. Semua ulama sepakat. Ulama hadis juga sepakat. Ulama ilmu kalam juga sepakat. Kemudian ulama fiqh juga sepakat bahwa kalimat-kalimat yang demikian, baik dalam ayat Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan Allah di atas, Allah di langit, itu tidak boleh dimaknai secara literal. Tidak boleh. Bal muta'awwalatun inda jami'ihim. Bahkan semua mereka itu mentakwilkan sehingga mendapatkan maksud yang selaras, maksud yang cocok dengan zatnya Allah. Karena kalau kita katakan Allah di langit, sama dengan Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, apalagi kalau kita maksudkan itu adalah bertempat dan Allah itu secara jisimnya bertempat. Subhanallah. Berarti zat Allah itu memiliki bentuk. Subhanallah, kau bahaya dengku, kau bahaya. Nak bentuk zat Allah. Yang bahaya dalam mustahil. Jadi Allah di langit. Katanya Allah di langit pakai bantu secara fisiknya adapun kot. Hanjut tanya. Yang kalau elok. Pokoknya Allah di langit. Meyakini Allah di langit secara literal sesat. Yang kalau ulang-ulang. Meyakini Allah itu bertempat, apakah di atas, apakah di langit dan sebagainya, secara arti literal ayat sesat, menyesatkan. Kenapa demikian? Karena akan membawa pemahaman Allah itu jisim, materi. Kalau Allah itu materi, berarti Allah itu hasil daripada olahan daripada pihak lain. Na'udzubillah. Bahaya datang. Hai, ayat cukup je dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah di langit, Allah di atas, malaikat naik ke langit, Rasulullah naik ke langit. Cukup je. Semua amalan-amalan akan diangkat kepadanya Allah. Makna diangkat berarti Allah di atas. Tapi baik apa makna lagi nyandukur le. Sama seperti kalimat wali kota Luxmawe telah dilantik dan diangkat. Dilantik dan diangkat menjadi ketua KONI kota Luxmawe misalnya. Lihat wali kota je ketua KONI dilantik dan diangkat. Pukul dilantik ibu rame-rame boleh. Kon tu. Diangkat kedudukannya, bukan diangkat zatnya, bukan diangkat fisiknya. Apa tega-tega? Jadi letakkan bahasa-bahasa lam si uro-uro getanya ucapkan di atas, bukan fisiknya. Diangkat itu pula bukan fisiknya, bertempat itu pula bukan fisiknya. Nah, betul-betul. Karena ketika menempati, belum tentu itu yang menempati fisiknya, belum tentu pula. Betul-betul kan? Maka perlu ditakwil. Mahan akan menyerupai Allah dengan makhluk. Apabila meyakini bahwa Allah mengambil suatu tempat, sama dengan zat Allah itu mengambil kadar kekosongan.
Ketika meyakini Allah mengambil kadar kekosongan, berarti zat Allah itu jirim, yaitu materi. Ketika diyakini Allah itu adalah jirim, sama dengan anda meyakini Allah itu hasil olahan daripada pihak lain. Na'udzubillah. Maka sesat. Atau ada ianya Allah itu arat, yang berdiri ia dengan jirim. Dianya arat itu satu, itu yang kedua daripada alam. Arat adalah sifat makhluk. Putih, hitam, panjang, pendek, itu arat maksudnya. Maka untuk membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat Allah dikatakan sifat, sedangkan sifat makhluk dikatakan arat. Jadi arat itu adalah sifatnya makhluk. Contoh, putih, hitam, panjang, lebar, pendek, dan sebagainya. Apakah Allah itu arat? Bukan. Arat itu juga bagian daripada makhluk. Karena apapun yang menyatu dengan makhluk itu makhluk. Panjang itu keberadaannya di mana? Pada makhluk. Maka panjang itu pula makhluk. Hitam, keberadaannya hitam di mana? Pada makhluk. Maka hitam juga makhluk. Besar, keberadaannya besar di mana? Pada makhluk. Maka besar itu pun makhluk. Makanya ketika dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu bukan besar fisiknya, itu besar kekuasaannya. Makanya perlu ditakwilkan. Kau cukup beliau kalimat-kalimat menyamai antara maksud, seolah-olah maksud pada diri Allah hampir sama dengan maksud pada diri makhluk. Tidak. Makanya perlu ditakwil. Kalau Allah Maha Besar sama dikatakan besar sebagaimana besarnya raksasa dan sebagainya, salah. Kenapa salah? Berarti Allah itu berbentuk. Besar itu makhluk. Oleh karenanya segala sesuatu yang terikat dengan makhluk, semua itu adalah makhluk. Karena sebelum Allah jadikan makhluk, belum ada besar. Sebelum Allah jadikan makhluk, belum ada panjang. Sebelum Allah jadikan makhluk, belum ada putih dan sebagainya. Kapan semuanya itu ada? Ketika ada makhluk. Sebelum ada makhluk, semua itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena semua itu adalah sesuatu yang senantiasa melekat dengan makhluk. Sesuatu yang senantiasa melekat dengan makhluk. Maka yang melekat dengan makhluk tidak ada pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah tidak ada pada makhluk. Yang bertega-tega mukhalafatul lil hawadith. Nah, sama Allah dengan makhluk membacut pitan sama. Zat Allah tidak sama, sifat Allah tidak sama, perbuatan Allah pun tidak sama. Sedikit pun tidak sama. Maka ketika ada keyakinan yang hampir menyamai, itu sudah mulai sesat. Sudah sama, maka sudah keluar daripada kebenaran. Nyoba tegah-tegah dengo. Etnoele putrana pertanyaan. Putrana pertanyaan. Yang membro-bro nyempat, silakan. Nyara beda WC ada dua baru udah dengar. Pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan masalah Isra Mi'raj. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Padahal tidak ada dalam literatur apapun yang mengatakan dan yang menyebutkan Rasulullah berjumpa dengan Allah di aras. Itu tidak ada. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itu tidak ada. Yang ada dalam ayat Al-Quran, Allah mengisrakan Rasulullah yang ditemani oleh Jibril dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian memi'aratkan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, memi'aratkan, menaikkan Rasulullah. Dan tujuan dinaikkan Rasulullah, begitu pula Isra, diperjalankan Rasulullah, dimi'aratkan, dinaikkan Rasulullah kepada Sidratul Muntaha. Tujuannya apa? Allah menjelaskan di dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami nampakkan akannya Muhammad ayatina, akan tanda-tanda kebesaran kami. Allah tidak pernah menjelaskan dalam Al-Quran tujuan di Isra Mi'rajkan Muhammad supaya kami nampakkan akan diri kami. Tidak ada. Ini yang perlu dipahami. Ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, apakah Allah berada di Sidratul Muntaha ataupun lebih tinggi lagi, yaitu Sidratul Mustawa? Tidak. Yang ada di Sidratul Mustawa itu siapa? Cuma Nabi Allah Muhammad. Allah tidak ada di situ. Kalau Allah tidak ada di situ, kenapa pula Nabi Allah Muhammad diangkat ke tempat itu? Kalau kita memahami Rasulullah berjumpa dengan Allah, maka berbeda pemahaman dengan Pak Sekda berjumpa dengan Bupati, Pak Sekda berjumpa dengan Wali Kota. Itu berbeda. Kalau perjumpaan makhluk dengan makhluk, pasti berada pada satu tempat. Rasulullah berjumpa dengan Allah. Kalau seandainya kita rencana ingin menafsirkan maksud benar adanya Rasulullah berjumpa dengan Allah, itu harus diartikan Rasulullah melihat Allah, bukan satu tempat dengan Allah. Jadi kalau seandainya Allah tidak ada pada tempat tersebut, kenapa Nabi Allah Muhammad diangkat ke situ? Karena cuma di tempat itulah Nabi Allah Muhammad bisa melihat Allah. Apabila Muhammad tidak dinaikkan kepada tempat itu, maka sungguh Nabi Allah Muhammad tidak bisa melihat Allah. Ketika beliau turun, lalu dikritik oleh Nabi Allah Musa. Hasil daripada kritikan Musa itu, kemudian Rasulullah naik lagi berjumpa dengan Allah untuk minta kurang salat. Kenapa harus naik pada tempat itu? Karena cuma di tempat itu beliau diberikan kesempatan bisa melihat Allah. Turun, tidak lagi bisa melihat Allah. Naik lagi pada tempat itu, bisa melihat Allah. Makanya naik turun agar beliau bisa melihat Allah. Bukan di tempat itu adanya Allah, karena tempat itu dikhususkan, disiapkan oleh Allah Ta'ala khusus kepada Nabi Allah Muhammad untuk mendatanginya. Bukan tempat itu dipersiapkan Allah untuk dirinya. Kalau di tempat itu Allah persiapkan untuk dirinya, maka akan timbul masalah. Berarti lebih besar zat tempat tersebut daripada Allah. Buktinya Allah muat pada tempat tersebut, berarti lebih besar tempat tersebut daripada Allah. Artinya apa? Allah ketika itu kecil. Padahal kecil sifat makhluk. Kabahayalah. Oh, kau nunggu, kau tetap rayu Allah, menyerayu Allah hanya perlu ke tempat, menyebibi itu cam ke.
Tabak ubud tempat, gedua pi hanja gedang baik tu cap ubud dekat. Sama dengan besarnya Allah, besar tak karena dibandingkan dengan kasalah alam. Jadi tempat itu Sidratul Muntaha dan Sidratul Mustawa, tempat yang dipersiapkan oleh Allah untuk Sayyidina Muhammad, bukan tempat yang dipersiapkan oleh Allah untuk dirinya berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Itu salah. Maka ketika ada yang bertanya, kalau seandainya Allah tidak ada pada tempat tersebut, kenapa Nabi Allah Muhammad naik turun? Karena cuma di tempat itu Nabi Allah Muhammad bisa melihat Allah, makanya naik lagi. Ketika turun tidak bisa melihat, naik lagi. Maka tempat tersebut khusus untuk Nabi Allah Muhammad. Wajar, Nabi Allah Muhammad adalah makhluk. Setiap makhluk butuh kepada cocok. Man nyo lah kanyan, hai lawet nyo tu. Dia kan sering lawet nyo menyekan bat tempatnya han merempok sinyal. Maka ji bat tempatnya tadu, maka ji lah ngempung dekalan. Rumah dia kela ke dia, tapi bat tutu hino idu bat tutu takalan. Tatan yang pubuh hinang kadu anak rumah ke dia, hino na sinyal tunggu. Hide hana sinyal. Berarti dua bat tempat tersebut mitasi sinyal na bat tempat tersebut tunggu. Na sinyal pada tempat tersebut. Bak tempatnya naiduk sinyal. Hana sinyal pada tempatnya mita sinyal tak kahinan. Betul alam tu. Jadi Allah hana bertempatnya, cuma bertempatnya dekalan Allah hana hinan. Sering lembuh bandingan ketika orang gadah kameng, gadah lemah, ge ucung bau tunggu. Ge akan lemah tunggu. Pubut nu ucung bau tunggu, lo ya lemah, na lemah ucung bau. Kagak walam tu. Mamnya na lemah ucung bau, hana lemah ucung bau, pubut necit ke nan ucung bau. Hai, ketika long ucung bau, long tempat keberadaan lemah ke dicung bau. Kon. Long kenan untuk bisa melihat di mana letaknya lembu yang hilang. Arah ji kalau tempat. Watelonton ka hana tempat lek long lap. Oi pat lah. Watelonton ka hana lek long lap. Lemah hana icung bau tunggu. Yang icung bau urang ya kalau lemah. Ya, begitulah bandingannya. Lemah naik coba punya naik coba kupu dia setel lemah dia cok lemah kun kau dia setel lemah. Begitulah bandingannya. Maka tetap apapun alasannya, bagaimanapun kilah-kilahnya, maka tidak akan sinkron kalau seandainya Allah itu ada tempat. Hai tem sinkron dulu. Akai hai rimang dulu. Akai yang sehat, akai yang logis tetap tidak akan menerima Allah itu memiliki tempat. Hai petih dulu. Arat sagau hai petih yang pertama, menya Allah tempat. Yang pertama ini akan timbul pertanyaan, siapa lebih besar tempat dengan Allah? Hinan ke dia hai rimang. Karena ketika bertempat itu pasti secara fisik. Menya secara fisik berarti zat Allah ubud. Ya karena alam. Padahal ubud sifat makhluk hinankan ke itulah alam. Supaya bertolak belakang, maka tetap kita berpegang mukhalafatul hawadi. Setiap ada wujud bahagian keserupaan antara Allah dengan makhluk, keserupaan itu tidak ada pada Allah. Ya kabeh. Pat Allah hana mempat. Apakah hana mempat? Karena hana tempat. Kabeh. Makanya di mana Allah kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Allah tidak bertemu. Barulah kita tahu apabila ada tempatnya. Di mana? Di sana, di situ, di sini. Nyo hana mempat, bukan ada tempat. Ya, nyo berdegat-degat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.